datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini saya akan membahas tentang pengukuran kerja. Ya. Mari sama-sama kita mendengar video saya untuk kali ini tentang pengukuran kerja dan pastikan bahwa udah mensubscribe video LTL TV ini karena untuk subscribe-nya akan berkembang pada materi-materi yang lebih menarik berikutnya. Mari kita bersama-sama mendengarkan apa itu penjelasan dari pengukuran kerja. Apa itu pengukuran kerja? Pengukuran kerja berarti itu ada aktivitas pekerjaan, ya, di mana pengukuran kerja ini adalah suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator. Operator ini artinya yang memiliki skill rata-rata dan terlatih dalam melaksanakan kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo kerja yang normal. Kriteria pengukuran kerja adalah pengukuran waktu, dalam hal ini adalah time study, yaitu standar atau waktu bakunya. Pada kita untuk mengukur pengukuran kerja, ini pasti kita harus mempunyai tujuan ya, di mana di sini tujuan pengukuran kerja adalah sebagai berikut. 1. Mengevaluasi performance para pekerja dengan membandingkan standar output yang ditentukan dengan hasil nyata yang didapatkan. Yang kedua, perencanaan kebutuhan tenaga kerja untuk tingkat output tertentu di masa yang akan datang. Yang ketiga, menentukan kapasitas yang tersedia untuk tenaga kerja dan fasilitas tertentu. Yang keempat, menentukan biaya dan harga jual dari suatu produk. Yang kelima, membandingkan metode kerja. Dan pastinya untuk tujuan pengukuran kerja adalah dengan pemberian insentif. Kita harus menetapkan standar kerja ya, di mana standar kerja modern ini diawali dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Frederick Taylor, Frank Gilbert, dan Lillian Gilbert di awal abad ke-20. Usaha tersebut berlanjut hingga saat ini, di mana orang-orang melakukan penelitian untuk meningkatkan metode kerja dan memahami usaha manusia. Standar kerja ini merupakan titik awal dalam menentukan kebutuhan pekerja itu sendiri. Di sini ada pentingnya standar kerja ya, di mana manajemen operasi yang efektif ini membutuhkan standar yang dapat membantu perusahaan untuk menentukan satu, proporsi pekerja, yang kedua, kebutuhan staf, tiga, perkiraan biaya dan waktu, yang keempat, jumlah kru dan keseimbangan pekerjaan, yang kelima, tingkat produksi, yang keenam, dasar perencanaan insentif, dan yang ketujuh adalah efisiensi karyawan dan pengawasan. Pada metode penetapan standar kerja atau work standard approach, ini kita harus melihat ya bahwa metodenya adalah berdasarkan satu, pengalaman masa lalu, dalam hal ini adalah historical experience. Yang kedua, studi waktu atau time studies. Yang ketiga, standar waktu yang telah ditentukan atau predetermined time standard. Yang keempat adalah pengambilan sampel kerja atau work sampling. Jadi di sini ada metode penetapan standarnya ya, dan kita harus melihat sesuai dengan metode apa yang akan kita pakai untuk menentukan standar kerja. Pada pengalaman masa lalu atau historical experience, dalam hal ini work experience ini, standar pekerja dapat diperkirakan
berdasarkan pengalaman masa lalunya ya, yaitu dia berapa jam pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Ini cara ini memiliki kelebihan ya, karena pastikan ini relatif mudah dan murah. Namun, kalau ada kelebihan, pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya, standar ini tidak objektif ya, sehingga penggunaan teknik ini tidak dianjurkan. Pada kasus studi waktu atau time study, pencatatan waktu dari sampel kinerja pekerja dan menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan waktu standar ya. Di mana di sini ada tahapan studi waktu. Tahapannya di sini studi waktunya ada 8 tahapan. Tahap pertama yaitu satu, kita mendefinisikan tugas. Yang kedua, kita memilah tugas menjadi elemen dasar. Yang ketiga, tahapannya adalah kita menentukan jumlah pengukuran. Dalam hal ini, jumlah siklus atau sampel yang dibutuhkan. Yang keempat, menentukan dan mencatat waktu pelaksanaan elemen dasar tugas dan menentukan peringkat bagi kinerja pelaksanaan tersebut. Tahapan yang kelima adalah menghitung waktu siklus aktual rata-rata. Yang keenam, menghitung waktu normal untuk setiap elemen. Yang ketujuh, menjumlahkan waktu normal untuk setiap elemen. Dan yang kedelapan, kita menghitung waktu standar itu sendiri. Jadi untuk time study, itu kita perlu tahapan dari mendefinisikan tugas, sampai kepada mendelegasikan, kemudian kita mencatat waktu dan menghitung siklus, sampai kepada menjumlahkan waktu normal sendiri, dan akhirnya kita bisa menentukan waktu standar dari masing-masing tugasnya. Di sini ada formula ya, formula atau rumus untuk menentukan aktual rata-rata dari standar atau pengukuran kerja itu sendiri. Nah, di sini ada waktu normal dan waktu standar, di mana kita juga bisa menghitung waktu siklus aktual rata-rata. Di sini ada rumusnya sebagai berikut. Waktu siklus aktual rata-rata itu sama dengan pembagian dari jumlah waktu yang dicatat untuk melaksanakan setiap elemen dibagi jumlah siklus pengamatan. Rumus waktu normal adalah waktu normal itu sama dengan perkalian dari waktu siklus pengamatan rata-rata dikali faktor peringkat. Rumus waktu standar adalah waktu standar sama dengan pembagian dari waktu normal total dibagi 1 dikurangi faktor kelonggaran. Kita ketahui di sini adalah sebuah perusahaan. Nah, ini adalah contoh kasus dari sebuah perusahaan melakukan studi waktu terhadap pekerjaannya. Nah, ini adalah data ya yang diperoleh dari studi waktu tersebut, di mana di sini ada pengamatan per menit per siklus ya. Nah, ini ada elemen kerjanya, menyusun, mengetik surat, kemudian mengetik amplop alamat, kemudian mengisi atau menempelkan perangko, sampai kepada menyortirnya. Nah, di sini tingkat kinerjanya bisa diketahui dari elemen ABC itu. Nah, di sini kita meminta bahwa hitunglah waktu siklus pengamatan rata-rata, waktu normal total, dan waktu standar. Nah, jika faktor kelonggaran pribadi, keterlambatan dan kelelahan perusahaan adalah diketahui sama semua ya. Ini kelelahannya adalah dari pekerjaan itu 15%. Di sini ada tabel contoh kasus di mana nomor 1 A, elemen kerjanya adalah menyusun dan mengetik surat pengamatan. Pada menit pertama ini adalah 8 siklusnya, menit kedua adalah 10 siklusnya, menit ketiga 9 siklusnya,
menit keempat 21 siklusnya, menit kelima 11. Nah, di sini diketahui tingkat kinerjanya adalah 120%. Elemen kerja yang B itu mengetik alamat di amplop. Pengamatan menit pertama itu 2 siklus. Pengamatan menit yang kedua itu adalah 3 siklus. Pengamatan menit ketiga itu 2 siklus. Pengamatan menit keempat adalah 1 siklus. Dan pengamatan menit kelima itu adalah 3 siklus dengan tingkat kinerjanya adalah 105%. Pada elemen kerja C, ini kita mengisi, menempelkan perangko, mengelem, dan menyortir amplop. Ya, di mana ada pengamatan menit per siklus yang pertama itu ada 2, yang kedua itu 1, yang ketiga itu adalah 5, yang keempat adalah 2, yang kelima itu adalah 1 dengan tingkat kinerja dari elemen kerja C itu adalah 110%. Ini ada tanda untuk garis ya, bahwa menunjukkan waktu yang tidak diperhitungkan. Jadi ada beberapa waktu yang tidak diperhitungkan ya, dan ini pastikan jika ada faktor kelonggaran, keterlambatan, dan kelelahan, kita juga harus menghitungnya. Untuk waktu siklus aktual rata-rata, kita bisa lihat dia bahwa untuk rata-rata masing-masing A, B, C, kemudian waktu normal juga untuk A, B, C, dan ada standar kerja dari semuanya. Baik, kita lihat satu persatu berdasarkan rumus atau formula dan studi kasus dari data pada slide di atas sebelumnya tadi. Ini ada waktu siklus rata-rata A itu 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 11 dibagi 4 ya. Maka didapat 9,5 menit. Untuk waktu siklus rata-rata B, 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 3 dibagi 5 itu sama dengan 2,2 menit. Waktu siklus rata-rata C ya, 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 dibagi 4 itu sama dengan 1,5 menit. Itu adalah waktu siklus aktual rata-rata dari A, B, C. Berikut, mari kita lihat dari waktu normal ya, A, B, C masing-masingnya. Waktu normal A itu 9,5 ya. 9,5 didapat dari mana? Didapat dari waktu siklus rata-rata A ya. Karena kan waktu normal itu harus ada, kita ketahui dulu waktu siklus rata-ratanya. Nah, untuk waktu normal A itu 9,5 dikali 1,2 ya, sama dengan 11,4 menit. Nah, untuk waktu normal B sama ya seperti yang A tadi, karena kita harus tahu dulu waktu siklus rata-rata B-nya. Di sini waktu normal B, jadi waktu siklus rata-rata B-nya kan 2,2 menit dikali 1,05 sama dengan 2,31 menit. Untuk waktu normal C ya, waktu siklus rata-rata C adalah 1,5 menit. Nah, dikali 1,1. Nah, ini sama dengan 1,65 menit. Jadi, waktu normal total untuk A, B, dan C itu adalah 15,36 menit. Untuk mengukur standar kerjanya, pastikan kita harus mengetahui dulu waktu normalnya ya. Di sini ada rumus dari waktu standar kerja dari slide sebelumnya tadi, bahwa dan data yang ada pada slide sebelumnya juga, waktu standar kerja ini sama dengan waktu normal total. Nah, waktu normal total dari data yang ada itu adalah 15,36 dibagi 1,0 sorry ya, bukan 1,0 tapi 1 dikurangi 0,15 ya. Saya ulangi, waktu standar ini adalah waktu normal total yaitu 15,36 dibagi ya, lagi dibagi 1
dikurangi 0,15 dapat 18,7 menit. Untuk standar waktu yang telah ditetapkan atau Federal Maritime Standards, ini adalah standar waktu yang telah ditetapkan adalah suatu pembagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas, di mana standar waktu yang telah ditetapkan ini merupakan perkembangan dari gerakan dasar yang disebut Tarblik, ya. Apa itu Tarblik? Tarblik ini adalah ditemukan oleh Frank Gilbert. Tarblik ini mencakup aktivitas seperti memilih dalam menit select, mengambil atau grab, mengarahkan atau position, merakit atau assembly, menjangkau atau reach, memegang atau hold, beristirahat atau rest, dan meneliti atau inspect. Nah, tablik ini ditemukan oleh Frank Gilbert, dan aktivitas ini dinyatakan dalam satuan pengukur waktu atau Time Measuring Unit, dalam hal ini adalah TMU, yang sama dengan 0,00001 jam atau 0,0006 menit. Jadi ada standar time standar ini ya, dan ini pastinya itu udah standar karena apa? Biasanya perumusan standar waktu ini sudah berdasarkan Tarblik tadi ya. Jadi ada TMU-nya atau Time Measurement Unit-nya. Pastikan aktivitas ini ada dalam satuan pengukuran waktu TMU. Untuk tabel metode time measurement dalam hal ini adalah MTM. Nah, di sini kita lihat ada berapa get and place, kemudian ada jarak diukur dalam inci, yang harus kurang dari 8, kemudian lebih besar dari 8 sampai kurang dari 20, dan lebih besar dari 20 sampai kurang dari 32. Di sini adalah berat, ada kondisi, tingkat ketepatannya, kodenya masing-masing ya, A, A, B, A, C, A, D sampai AN. Kemudian ini ada kode 1, 2, 3 untuk masing-masing dari 8 sampai 32. Untuk berat juga kita tahu bahwa get and place-nya berbeda ya, bahwa ini kalau kurang dari 2 pon, kemudian ini ada yang mudah, sulit, dan pastikan harus kedua tangan. Kemudian dari 2 pon sendiri sampai kepada kurang dari 18 pon, dan lebih besar dari 18 pon sampai kurang dari 45 pon. Nah, untuk 2 pon sendiri, ini tingkat ketepatannya ada mudah. Mudah itu ada yang kira-kira rendah tinggi ya. Kemudian ada kurang dari 2 pon itu kondisinya sulit. Dan sulit itu berarti ada kira-kira rendah tinggi, dan pastikan ada kedua tangan juga ya. Kira-kiranya kita bisa memastikan dari semua unsur untuk 2 pon di antara kondisi mudah, sulit, dan kedua tangan dalam get and place itu harus ada jarak ya. Jarak inch-nya dari AA, AB, AC, AD, AE, AF, dan AG itu masing-masing bisa dipecahkan sampai dari rank antara 20, 80, 55, 65, 70, dan 40. Di sini terlihat dari data masing-masing ya, dan pastikan ini adalah metode dari time measurement atau MTM. Pada get and place lebih besar dari 2 pon sampai kepada kurang dari 18 pon, ya, tingkat ketepatannya tuh ada yang kira-kira rendah tinggi, ya, itu dengan kode jaraknya inch-nya itu adalah AH, AJ, AK, ya. Untuk AH sendiri ada 25, 45, 55, AJ 40, 65, 75, AK 50, 75, 85. Nah, untuk lebih besar dari 18 pon sampai kepada kurang dari 45 pon, ini tingkat ketepatannya kira-kira rendah tinggi. Ada AL, AM, AN. Ini untuk AL sendiri ada 90, 106 sampai dengan 115.
AM-nya adalah 95, 120 sampai 130. Dan untuk yang tingginya, kode inch-nya, jarak dalam inci, itu AN, di mana di sini kurang dari 8 adalah 120, 8 sampai kurang dari 20 adalah 145, lebih besar dari 20 sampai kurang dari 32 ini adalah 160. Nah, ini merupakan tabel method time measurement dari get and place dari 2 pon sampai kepada 45 pon dengan jarak 8 sampai 32 dengan tingkat ketepatannya kira-kira rendah dan tinggi dengan kondisi mudah, sulit, dan kedua tangan. Ini masing-masing berbeda ya, bahwa ada metode-metode yang diukur untuk masing-masing berat. Ini ada contoh ya. Contoh di sini saya mengambil dari laboratorium rumah sakit ya. Contoh kasusnya pada laboratorium rumah sakit di mana kita menuangkan tabung atau spesimen di laboratorium rumah sakit yang merupakan sebuah pekerjaan yang berulang. Tabung sampel ini berada pada sebuah rak dan tabung sentrifugal terdapat pada kotak yang terletak di dekatnya. Seorang teknisi memindahkan tabung sampel dari rak, mengambil stopper, mengambil tabung sentrifugal, menuangkan isinya, kemudian menetapkan keluar tabung di rak. Elemen kerja pertama yang terlibat adalah mengambil tabung di rak. Anggapannya bahwa sini adalah untuk kondisi untuk get tabung dan place tabung tersebut di depan teknisi adalah pertama, beratnya kurang dari 2 pon. Yang kedua, kondisi getnya itu adalah mudah. Yang ketiga, tingkat ketepatannya kira-kira. Dan yang keempat ini adalah jaraknya 8 sampai 20 inci. Di sini kita ingin menghitung waktu standar dengan menggunakan tabel MTM. Seperti tabel MTM pada slide sebelumnya tadi. Ini adalah data atau tabel dari penyelesaian contoh kasus di atas ya pada laboratorium rumah sakit. Jadi kita mengambil sampel pada laboratorium rumah sakit di mana ada pekerjaan yang berulang-ulang di situ. Untuk kita gunakan tabel MTM. Ada penyelesaian tabel tersebut. Di sini keterangannya kita ada elemen dan waktu tersebut dari masing-masing kegiatan pada pemindahan di rak tersebut ya. Keterangan yang pertama, kita mengambil tabung dari rak. Elemennya AA2, waktunya 35. Keterangan mengambil stopper, ini kita tempatkan di tempat itu dengan elemennya AA2, waktunya 35. Untuk keterangan mengambil tabung sentrifugal ditetapkan pada tabung sampel, di mana elemennya adalah AD2, waktunya adalah 45. Keterangan kita menuangkan dalam 3 detik, elemennya adalah PT, dan waktunya adalah 83. Keterangan menetapkan tabung di rak, itu elemennya PC2, waktunya 40. Total dari TMU-nya, ya, kita kan harus ada standar tadi ya, standar TMU, bahwa di sini waktunya adalah 238. Ya, jadi itu standar waktu kita ukur dari jumlah TMU-nya. Di sini untuk keterangan waktu standar total berarti sama dengan 0,0006 ya, menit dikali 238. Nah, sama dengan 0,14 menit. Pada pengambilan sampel kerja atau work sample, pengambilan sampel kerja adalah sebuah perkiraan dengan menggunakan sampel. Presentasi waktu yang dihabiskan pekerja pada beragam pekerjaan. Ini ada N. N itu adalah Z kuadrat dikali P. Kemudian baru dikali lagi 1 min P. Hasilnya dibagi H kuadrat. Ini adalah rumus dari
Sampel kerja dalam hal ini adalah work sample. Jadi kita harus mengambil sampel-sampel ya pada kerjaan masing-masing dengan menggunakan sampel untuk sebuah perkiraan. Keterangan rumusnya adalah N sama dengan ukuran sampel yang dibutuhkan. Z adalah deviasi normal standar untuk tingkat kepercayaan yang diinginkan, di mana Z1 itu adalah kepercayaannya sama dengan 68%, Z sama dengan 2 itu adalah kepercayaannya 95,45%, Z sama dengan 3, kepercayaannya sama dengan 99,73%. Untuk keterangan formula rumus P, nilai P adalah nilai dari perkiraan proporsi sampel. H ini adalah tingkat kesalahan ya yang dapat diterima dalam presentasi itu tersebut. Jadi untuk pengambilan sampel kerja untuk sebuah perkiraan kita harus menggunakan rumus N ini untuk ukuran sampel yang dibutuhkan. Contoh kasus ya, contoh di sini untuk kita memperkirakan sampel kerja tadi ya, kita menggunakan work sampel. Kasusnya adalah sebagai berikut contoh. Manajer perusahaan ini memperkirakan karyawannya menganggur sepanjang 25% dari waktu yang tersedia. Ia melakukan pengambilan sampel kerja yang akurat pada rentang 3% dan ingin mendapatkan tingkat keyakinannya 95,45%. Jadi di sini karena tingkat keyakinan 95,45% maka didapat Z sama dengan 2. Ya, jadi di situ otomatis kita Z-nya kita masukkan 2 ya. Sesuai dengan tingkat keyakinan masing-masing gitu. Kalau memang tingkat keyakinannya bukan 9,5 atau 45 bisa saja Z itu langsung sama dengan 1 atau Z itu langsung sama dengan 3. Tadi kan ada keterangan sebelumnya ya, Z1 berapa tingkat kepercayaannya, Z2 tingkat kepercayaannya berapa, dan Z3 tingkat kepercayaannya berapa. Karena di sini tingkat keyakinannya adalah 95,45%, maka otomatis Z-nya itu sudah sama dengan 2. Masukin N sama dengan Z kuadrat. Nah, Z kuadrat itu 2 kan tadi, berarti 2 kuadrat dikali 0,25. Hasilnya dikali 1 min 0,25. Kemudian hasilnya semua ini dibagi 0,030 kuadrat. Nah, di sini kan ada rentang akuratnya 3% ya. Dan tadi ada karyawan yang menganggur itu 25%. Jadi tinggal dimasukkan dengan tingkat keyakinannya Z sampai dengan 2. Maka N di sini didapat 833 pengamatan. Jangan lupa mensubscribe video Elita LTV ini, karena berkat subscribe-nya video ini pasti akan berkembang secara lebih lanjut. Dan terima kasih sudah hadir dalam pertemuan ini dan sudah menyimak apa yang saya terangkan. Dan terima kasih pula yang sudah mensubscribe Elita LTV. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, udah selesai penjelasannya untuk pengukuran kerja. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan untuk video saya ini, dan pastikan kalian mendengarkan sampai akhir. Dan terima kasih sudah yang mensubscribe video Elite LTV ini, dan pastikan sampai bertemu lagi di materi yang lebih menarik berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.